mengurangi mungkin karbohidrat yang bisa dicerna ya dengan memperbanyak mungkin serat-serat. Jadi kata diet karbo ini kurang tepat ya Bu ya? Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dango Inspirasi. Kali ini kita kembali lagi berbincang bersama Profesor Tuti Anggraini, STP, MP, PhD. Hari ini kita akan membahas tentang pola konsumsi ya Bu, dan juga gizi seimbang, apa yang dibutuhkan dalam tubuh agar dapat beraktivitas dengan baik. Nah, kira-kira dari Ibu, pola konsumsi yang bagaimana Bu yang dibutuhkan di kalangan remaja dengan kata diet ini Bu? Oh, jadi ada istilah diet ya. Jadi sebenarnya diet itu kan ya diet ya. Jadi diet itu mungkin banyak yang salah berasumsi ya. Jadi rata-rata masyarakat mungkin mengartikan diet ini ingin menguruskan badan begitu ya. Padahal diet sendiri atau human diet itu sendiri adalah bagaimana kita mengatur pola konsumsi kita. Jadi supaya mengatur pola konsumsi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi supaya tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi dengan pola konsumsi yang baik orang tidak akan kekurangan gizi, dengan pola konsumsi yang baik orang tidak akan terjadi obesitas atau kelebihan berat badan. Jadi pola makan itu ya, mengatur pola makan yang sesuai dengan kebutuhan saja. Terus ada nih Bu, ada kata-kata diet karbo, itu mengurangi karbo, menggantikan dengan protein, lemak atau bagaimana Bu? Iya, jadi banyak juga ya orang mengistilahkan dengan istilah diet karbo gitu ya. Jadi mungkin pertama kita bisa lihat dulu ini karbo itu apa sih ya. Jadi karbo itu atau karbohidrat ya. Jadi karbohidrat itu sebenarnya bisa kita kelompokkan berdasarkan kemampuan cerna oleh manusia. Itu ada dua sebenarnya, ada yang bisa dicerna oleh manusia dan ada yang tidak bisa dicerna oleh manusia. Ya, jadi yang bisa dicerna oleh manusia, nah itulah yang ketika kita konsumsi dia akan menghasilkan energi ya. Jadi salah satunya contohnya adalah pati yang ada di beras ya. Jadi itu adalah salah satu jenis karbohidrat yang bisa dicerna. Nah, pati ini akan sewaktu kita konsumsi dia akan dihidrolisis ya, mulai dari mulut. Di mulut kita ada enzim saliva ya. Jadi di enzim itu ada saliva. Jadi di saliva itu terdapat enzim alfa amilase. Nah, di situ mulai dia pati itu terhidrolisis ya menjadi bentuk-bentuk lebih sederhana sehingga nanti kemudian lanjut ke saluran pencernaan ya. Jadi kemudian di situ dihidrolisis lebih sempurna lagi sehingga akhirnya diserap ya, diserap. Kemudian baru ketika dia diserap oleh tubuh baru dia akan menghasilkan energi oleh tubuh kita. Ya, jadi contoh karbohidrat yang bisa dicerna ini seperti pati tadi ya, kemudian gula-gula ya, gula-gula sederhana seperti glukosa. Meskipun pati sendiri sebenarnya tersusun atas glukosa, tetapi kan ada gula-gula yang lain, ada fruktosa dan gula-gula lainnya. Kemudian karbohidrat berikutnya adalah karbohidrat yang tidak bisa dicerna oleh tubuh ya. Jadi contohnya adalah selulosa, hemiselulosa atau yang kita kenal dengan istilah serat ya. Jadi serat itu ada dua juga sebenarnya, ada crude fiber atau serat kasar, ada dietary fiber. Jadi dietary fiber ini serat pangan ya. Jadi dia bisa larut dengan air, tetapi tetap yang tidak bisa dikonsumsi oleh tidak bisa dicerna oleh manusia. Jadi jenis karbohidrat yang seperti ini kita tidak bisa cerna. Jadi manusia itu tidak bisa mencerna. Kenapa? Karena manusia itu tidak punya enzim untuk mencerna jenis karbohidrat yang ini. Jadi berbeda seperti misalnya sapi atau kambing ya. Jadi mereka punya enzim selulosnya itu untuk mencerna, sehingga ketika mereka hanya makan rumput saja yang itu adalah sumber serat ya, selulosa, hemiselulosa, akan menjadi energi oleh tubuh mereka. Jadi sapinya bisa gemuk ya, bisa menjadi daging gitu istilahnya. Sementara kalau manusia tidak bisa, kita hanya mengkonsumsi serat saja, itu akan menghasilkan energi bagi tubuh kita karena kita tidak punya enzim untuk mencernanya. Nah, jadi itu ada dua jenis karbohidrat. Nah, istilah diet karbo itu sebenarnya lebih tepat ke karbohidrat yang hanya bisa dicerna ini saja ya. Sementara kalau jenis karbohidrat yang tidak bisa dicerna ini tidak perlu kita melakukan
melakukan diet, karena seberapa banyak pun kita mengkonsumsinya, dia tidak akan diserap oleh tubuh kita, tidak akan menghasilkan energi, tidak akan menggemukkan begitu. Nah, sementara dia dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Jadi ini untuk memperlancar pencernaan, mencegah terjadinya kanker kolon ya, kemudian berbagai fungsi lainnya dari mengkonsumsi serat ini. Nah, jadi itu yang harus kita ketahui ya. Jadi diet karbo, jadi yang perlu di diet ini adalah karbo yang bisa dicernanya. Sementara untuk karbo yang tidak bisa dicerna, kita sebanyak mungkin kita konsumsi ya. Jadi itu membantu mungkin mengurangi kalau orang yang mau menguruskan badan ya, dengan mengkonsumsi karbohidrat yang tidak bisa dicerna ini lebih baik ya. Jadi karena dia hanya memberikan salah satunya memberikan peran mengenyangkan saja. Nah, jadi kita lebih kenyang. Jadi misalnya kalau kita makan nasi sekarang ya, jadi nasinya sedikit ya, tetapi mungkin setengah porsinya itu adalah sayur-sayuran. Jadi kita bisa merasa kenyang hanya dengan mengkonsumsi sayuran yang banyak ini karena dia serat kan. Nah, sementara dia tidak menghasilkan energi. Jadi begitu mungkin yang diistilahkan dengan diet karbo itu, Ani. Jadi bukan mengganti ya Bu, lebih ke mengurangi jumlah karbo dan memperbanyak sayur-sayuran ya Bu ya. Nah ya, jadi mengurangi mungkin karbohidrat yang bisa dicerna ya, dengan memperbanyak mungkin serat-serat. Tetapi harus diperhatikan juga jangan sampai terlalu dikurangi sehingga kebutuhan gizi tidak terpenuhi ya. Jadi tidak boleh seperti itu juga ya. Jadi harus seimbang lah ya. Jadi ada energinya dari karbohidrat, kemudian ada sayur-sayuran sebagai sumber dari serat gitu. Kemudian tentu juga kita kan butuh nutrisi ya. Nutrisi yang wajib itu adalah karbohidrat ya, terutama yang pati tadi yang menghasilkan energi. Ada protein ya, jadi protein dari hewani, protein dari nabati juga bisa, kemudian ada lemak ya, jadi kita juga membutuhkan lemak, kemudian vitamin-vitamin dan mineral ya. Jadi lemak itu salah satunya yang menghasilkan energi yang lebih banyak begitu dibandingkan dengan pati ya. Jadi pati itu lebih sedikit menghasilkan energi dibandingkan dengan minyak yang tinggi. Jadi makanya ketika orang makannya sedikit katanya begitu ya, tetapi dia mengkonsumsi banyak gorengan ya, dimana gorengan itu juga mungkin yang banyaknya juga adalah pati, kemudian dari minyaknya yang terdapat pada gorengan tersebut itu energinya lebih banyak dihasilkan, lebih banyak diserap oleh tubuh kita gitu. Jadi memang tidak baik kita mengkonsumsi terlalu banyak itu ya, Ani. Ya, jadi mungkin itu penjelasannya. Jadi kata diet karbo ini kurang tepat ya Bu ya. Sebenarnya ada karbo yang bisa dicerna dan juga tidak dicerna. Maka dari itu kita perlu mengimbangi konsumsi pola makan kita dengan mengkonsumsi serat dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan agar gizi kita seimbang. Begitu, sekian bincang-bincang hari ini bersama Profesor Tuti. Kita lanjutkan lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.